Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini menghadiri majelis rutin yang dilaksanakan setiap malam Senin, dan insyaallah taala untuk yang pertama kali ini saya membawakan kitab Al-Hikam, hikmah yang pertama, karena arba'in saya sudah bahas kemarin hadis yang pertama, jadi tukaran Al-Hikam di sini. Nanti berikutnya kemudian saya membahas kitab lanjutan hadis yang kedua. Qala arif billah min alamati i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Di antara tanda kurangnya keikhlasan dalam beramal, nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal, kurangnya rasa harap ketika terjerumus pada kekeliruan. Hadirin yang dimuliakan Allah, seorang hamba ketika dia mau beribadah kepada Allah, dia beribadah bukan sekedar dia mencari surga atau karena takut tentang neraka, tidak. Tetapi seorang hamba ketika dia beribadah, dia mencari ridha Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surah Al-Dahr atau Al-Insan. Allah berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura." Kata Allah, "Innama nut'imukum liwajhillah." Kami memberikan makan untuk mencari ridha Allah. Begitu juga kita beribadah. Kita beribadah untuk mencari ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Kita tidak mencari jaza, balasan, dan syukur, terima kasih. Jadi kita beribadah, kita bukan mencari balasan, kita tidak mencari terima kasih. Balasan dan terima kasih itu adalah hadiah. Tujuan kita beribadah apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Kita beribadah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Urusan pahala, urusan surga, urusan dijauhkan dari neraka, itu adalah balasan. Yang paling inti adalah kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang diridhoi oleh Allah, maka itu menjadi sebab kita akan mendapatkan surga, sudah jelas. Makanya Rabi' al-Adawiyah mengatakan dalam sebuah perkataannya apa? Inni abadtul abad la ma khiftu naraka wa ma rajautu jannataka. Sesungguhnya saya beribadah untuk beribadah. Saya beribadah kepadamu bukan untuk mencari surga. Saya beribadah kepadamu bukan untuk takut kepada neraka. Ini sebagian orang salah memahami perkataan Rabi' al-Adawiyah. Dikatakan apa? Kalau Rabi' al-Adawiyah dia beribadah, dia tidak mengharapkan surga, dia tidak percaya dengan surga. Padahal bukan tidak percaya dengan surga, tetapi apa? Dia mau fokus dalam beribadah. Tujuannya benar-benar
dia beribadah itu untuk mencari ridha Allah, bukan mencari surga, bukan menjauhkan dari neraka, tetapi benar-benar kita beribadah kepada Allah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sama juga dengan orang yang beribadah. Ada orang yang mungkin mengikuti ilmu kanuragan. Ada orang yang beribadah hanya karena ilmu kanuragannya. Itu keliru. Tetapi dia beribadah benar-benar mencari ridha Allah. Kanuragan yang dia miliki itu adalah hadiah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Ya. Jadi jangan sampai orang salah paham. Ikut kanuragan, oh ini syirik kepada Allah. Ya. Sama juga dengan orang yang beribadah hanya karena surga, bisa jadi dia terjerumus dalam kesyirikan. Karena apa? Karena dia hanya takut kepada atau berharap surga, takut kepada neraka, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tetapi kalau dia berharap mencari ridha Allah, tentunya dia pasti akan diberikan ganjaran, diberikan hadiah dengan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. Itulah keutamaan ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya keikhlasan itu penting. Seorang ketika beribadah, yang paling inti itu adalah dia beribadah hanya mencari ridha Allah. Dia tidak menyandarkan kepada amal. Dan kalau orang beramal bukan karena dia beramal untuk ridha Allah, tetapi ingin dibalas oleh Allah. Ya, dia beribadah, ketika dia beribadah sekedar dia beribadah selesai. Jadi orang beribadah itu usahakan seperti dia buang air besar. Tidak mungkin setelah dia buang air besar dia ingat-ingat. Ya. Tetapi dia beribadah, usahakan ketika dia beribadah dia tidak memikirkan apakah saya itu mendapatkan surga atau neraka. Tidak. Tetapi dia beribadah, apakah Allah terima amalan saya atau tidak? Apakah dengan hal tersebut Allah menjadi sebab Allah ridha kepada saya atau tidak? Itu yang kita cari, supaya benar-benar kita mencari mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam sebuah perkataannya, rubba amalin kabirin yusaggiru bin niyah wa rubba amalin saghirin yusaggiru bin niyah. Berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niatnya. Jadi jangan sepelekan masalah niat. Ada orang yang dulu mungkin tujuannya awal cuma hadir maulid Nabi, ya. Tetapi apa? Kadang-kala ada hal yang dia dapatkan di luar dari tujuan awal dia duduk di maulid Nabi. Ada yang dia dapatkan selain dari yang lebih besar dari dia hadir di maulid Nabi. Maka jangan sepelekan majelis-majelis seperti ini, ya. Terlihat kecil, terlihat sederhana mungkin, tetapi di hadapan Allah, apalagi kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, jangan dianggap cuma maulid hari-hari dibaca, cuma debat hari-hari dibaca. Bukan masalah hari-hari dibacanya, tetapi kita tidak tahu amalan yang mana yang Allah akan terima amalan kita. Ya, makanya perbanyak sedekah, perbanyak beramal, karena kita tidak tahu amalan mana yang Allah akan terima. Semakin kita banyak beramal, semakin kita beramal dan ikhlas, maka itu semakin bisa jadi semua bisa diterima, bisa jadi ada amalan-amalan tertentu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sedikit, sudah sedikit baru ditolak lagi, maka kita merugi. Tapi kalau banyak, kemudian di antara yang banyak itu ada yang Allah terima, maka ini merupakan kebanggaan besar bagi kita ketika kita beramal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tujuan kita beribadah, jangan beribadah seperti ibadah matre. Ya, mau beribadah nanti dibalas. Saya beribadah supaya kalau gerakan saya terjaga. Bukan itu ibadah matre namanya. Tapi kita beribadah benar-benar
saya beribadah karena saya seorang hamba. Adapun kanuragan, adapun surga, adapun neraka, dijauhkan dari neraka, itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadiah. Ya, sama dengan orang yang ikut lomba. Ikut lomba itu tujuannya bukan cari juara. Ikut lomba itu tujuannya apa? Mengukur kemampuan, sejauh mana kemampuan saya. Kalau tujuan awal dia ikut lomba hanya untuk cari juara, ketika dia tidak dapat juara kecewa. Ya, sama juga dengan orang yang beribadah. Ketika dia beribadah tujuannya hanya tujuan duniawiyah, ketika dia tidak dapatkan hal itu dia kecewa. Kenapa? Karena tujuannya tujuan duniawiyah. Tapi ketika tujuannya tujuan ukhrawiyah, tujuannya memang karena hanya mencari ridha Allah, maka dia tidak akan kecewa. Karena apa? Tujuannya dari awal, prinsipnya dari awal, sebagaimana dalam surah Ad-Dahr itu, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kita beribadah kepada Allah, memberikan makan hanya mengharap ridha Allah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Terakhir saya akan menutup dengan kisah sebagaimana kisah yang kemarin, Ali bin Fudail bin Iyad yang terkenal. Fudail bin Iyad kita tahu bersama, beliau itu apa? Qutta'ut thariq, preman jalanan. Ya, setiap orang yang lewat dipajakin, setiap orang yang lewat dipajakin. Tiba-tiba dia jatuh cinta kepada seorang wanita. Ketika dia naik ke atas tembok, dia mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Tidaklah datang suatu masa yang hati mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia naik ke atas tembok dan dia mendengarkan ayat tersebut, yang awalnya dia ingin melihat wanita yang dia ingin cintai, yang dia cintai itu, menyebabkan dia jatuh dan tergeletak, dan dia mengatakan, "Ya Allah, atubu ilaik." Ya Allah, saya bertobat kepadamu. Setelah itu dia menikah, dia dapat anak. Anaknya dinamakan dengan bernama Ali bin Fudail. Ali bin Fudail ini terkenal dengan qatilul Quran, orang yang terbunuh dengan Al-Quran. Bagaimana orang yang terbunuh dengan Al-Quran itu? Fudail bin Iyad tiap kali sholat dia lihat dulu anaknya, apakah ada anaknya di belakang atau tidak. Kalau tidak ada, dia bawa tentang ayat-ayat tentang neraka. Ya, kalau ada anaknya, dia bawa tentang surga. Karena anaknya itu hatinya lembut, tidak bisa mendengarkan ayat-ayat tentang neraka, dia pasti menangis. Suatu ketika di tengah perjalanan sholat, anaknya itu Fudail bin Iyad pada saat itu dia jadi imam. Ya, dia lihat di belakang tidak ada anaknya. Setelah Al-Fatihah, anaknya datang, Ali bin Fudail. Ya, karena Fudail bin Iyad ingat bahwa anaknya tidak ada, padahal datang masbuk, ya, maka anaknya tersebut, ya, Fudail bin Iyad ini membawakan ayat-ayat tentang neraka. Apa yang terjadi? Karena hatinya Ali bin Fudail ini adalah hati yang sangat lembut, dia menangis terisak-isak. Karena dia sudah menangis terisak-isak, menyebabkan dia lemah dan jatuh tergeletak, ya, sehingga dia meninggal dalam keadaan sholat karena mendengarkan ayat-ayat tentang neraka, sehingga dia dijuluki dengan qatilul Quran, orang yang terbunuh karena Al-Quran ini. Berapa banyak orang yang berharap untuk meninggal dunia dalam keadaan sholat. Ada orang yang berharap naik haji, dia berharap meninggal di tanah suci, ya. Tetapi apa yang awalnya mungkin dia sakit, tidak bisa bangun, pada saat dia sudah di tanah suci sudah sehat. Ada orang yang sehat-sehat dari sini, ketika dia di sana meninggal dunia di sana. Banyak orang yang demikian. Tetapi hanya orang-orang yang tertentu yang Allah pilihkan, ya, yang bisa meninggal di tanah suci, yang bisa meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah, yang bisa seperti Ali bin Fudail itu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, tersentuh hati mereka mendengarkan ayat Al-Quran, maka itulah orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka oleh sebab itu perbanyaklah hati kita ini mengingat kebaikan, ya. Kemarin, ya, ada orang yang meninggal dunia setelah mahallul qiyamah, ya, yang diceritakan oleh
Saudara Fandi, ya. Itu karena apa? Karena kebiasaannya dia hadir di maulid Nabi, ya. Karena banyak hadir, dia meninggal dunia karena kebiasaan dia, ya. Kalau kebiasaan dia main domino, pasti meninggal di meja domino, ya, di meja judi. Kalau kebiasaannya dia hadir di di tempat-tempat maulid Nabi, ya, banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka pasti insya Allah itu kita berharap semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaannya demikian. Kalau orang yang banyak sholat, banyak sujud, Allah kadang-kadang mewafatkan kita, memanggil kita dalam keadaan sujud. Itu tergantung kebiasaan kita, dan itu yang kita cari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah kita menghadiri majelis seperti ini. Jangan kita remehkan, terlihat sederhana, tetapi di mata Allah, ya, memperbanyak sholawat. Beruntunglah kita yang sering hadir di maulid Nabi seperti ini, ya. Kadang-kadang ada orang bersolawat hanya pada hari Jumat saja. Tunggu hari Jumat baru bisa sholawat. Kalau tidak, bukan hari Jumat tidak sholawat, ya. Hanya tunggu hari Jumat saja kita bisa sholawat. Kita, alhamdulillah, ini saya lihat semakin bertambah jadwal maulid kita. Bisa jadi akan tiap hari maulid ini belum gini, ya. Di sini sudah malam Senin, di sana malam Rabu, dengan malam Sabtu, ya. Bertambah terus, ya. Semakin bertambah jadwal, semakin banyak jadwal kita maulid Nabi, ya. Maka itu yang kita harapkan, semoga kita hadir, ya, kita dalam keadaan bersolawat, kita hadir seperti tadi orang yang setelah mahalul qiyam, ya, dia meninggal dunia. Masya Allah, kenikmatan yang sangat indah, pemandangan yang sangat indah. Orang yang meninggal dalam keadaan setelah mahalul qiyam, pemandangan yang sangat indah itu apa? Orang meninggal dalam keadaan sujud, ya, meninggal dalam keadaan setelah sholat malam, meninggal setelah dia sholat duha, ya, pemandangan yang sangat indah, ya. Itu yang kita cari, pemandangan yang sangat indah setelah orang sholat subuh, ya, tapi bukan setelah subuh karena setelah subuh baru gantung diri karena kalah di forex, bukan itu, ya. Tidak masuk di situ, ya. Setelah sholat subuh dia baca Quran, dia meninggal, itu, ya. Bukan setelah sholat subuh pakai gamis baru gantung diri karena kalah di forex, ya, bukan itu yang maksud, ya. Bukan itu maksud saya. Tetapi setelah sholat subuh, setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah tetap kita semangat walaupun mungkin agak berat kita punya kegiatan masing-masing. Tetapi kalau kegiatan seperti ini dalam sepekan kita cuma sabar 1 jam 2 jam kita dulu, ya. Masih ada 6 hari kita pakai, ya. 6 hari kegiatan kita, ya. Itu pun kegiatan seperti ini cuma sisa-sisa kegiatan kita. Malam pagi kita aktivitas, kadang-kadang kita capek, ya. Pada maghrib kita istirahat sedikit, pada isya kita istirahat sedikit, mungkin, ya. Kita datang langsung lanjut dengan maulid seperti ini. Maka insya Allah hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang kita cari, kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar mendapatkan kemuliaan. Tapi kita beribadah bukan hanya mencari agar Allah membalas amalan kita, bukan menyandarkan kepada amalan, tetapi yang paling penting adalah kita beribadah benar-benar mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya bisa sampaikan, wallahu a'lam bishawab, wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.